Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 29 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berperan sebagai malaikat. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, tanggal 29 September, gereja merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat agung. Kepada Natanael, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Saudara-saudari terkasih, pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael dirayakan gereja untuk bersyukur atas karya keselamatan Allah yang dilaksanakan melalui para malaikat agung. Para malaikat agung membantu manusia sampai kepada keselamatan. Mereka mewakili hal paling dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia,
yaitu pergulatan, perutusan, dan kesehatan. Kita akan merenungkan bersama peran ketiga malaikat agung ini. Yang pertama, Mikael. Mikael adalah malaikat agung dan panglima bala tentara surga. Mikael berarti siapa seperti Allah. Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, dan Maha Penyelenggara kehidupan. Allah adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia. Pada bacaan pertama, Allah digambarkan sebagai yang lanjut usia yang duduk pada takhta. Ia berencana menyelamatkan manusia. Dalam kepercayaan kita, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman dalam menghadapi serangan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya, malaikat yang membelot dan tidak taat kepada Allah. Mikael dipandang sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan umat. Mikael juga dikenal sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Yang kedua adalah Gabriel. Dalam tradisi Kristen dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Gabriel berarti Allah adalah kuat atau Allah adalah agung. Malaikat ini tampil sebagai pembawa kabar gembira. Keagungannya nyata dalam kabar gembira yang disampaikan kepada manusia. Sudah sejak Perjanjian Lama, Gabriel dikenal sebagai pelayan dan utusan Allah. Dalam Perjanjian Baru, peranan Gabriel pembawa kabar gembira dapat kita lihat dalam kisah tentang Sakaria dan kisah kunjungannya kepada Maria. Gabriel diutus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Allah. Yang ketiga adalah Rafael. Rafael berarti tabib Allah, obat Tuhan atau Tuhan menyembuhkan. Kisah yang terkenal dan kita ketahui adalah ketika Rafael, malaikat Tuhan, diutus untuk menyembuhkan mata Tobias dari kebutaannya dan membebaskan Sarah, putri Raguel, dari gangguan roh jahat. Rafael dihormati sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Saudara-saudari terkasih, para malaikat adalah perpanjangan tangan Allah yang intinya diutus Allah untuk mendampingi manusia agar manusia selamat sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Di sini tampak betapa para malaikat melayani Tuhan Yesus Sang Putra Allah yang mempersatukan dan mempertemukan Allah dan manusia hanyalah Yesus Kristus. Yang menyelamatkan manusia tetaplah hanya Yesus Kristus. Para malaikat itu melayani agar kita selalu dapat bersama Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan menganugerahkan para malaikat agung bagi kebaikan kita. Betapa Tuhan mengutus siapa saja, menggunakan jalan dan sarana apa saja, yang tujuannya agar kita sungguh-sungguh mencapai keselamatan itu. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan ini. Saudara-saudari terkasih, kita pun diutus untuk dapat berperan sebagai malaikat satu sama lain, menjadi malaikat bagi sesama kita. Artinya, sebagaimana para malaikat, marilah kita hadir bagi sesama untuk membantu sesama kita mencapai keselamatan di surga. Kita diharapkan agar saling membantu satu sama lain, saling melindungi, dan saling menolong, agar kita bersama-sama mengalami keselamatan. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mohon agar para malaikat-Mu menjaga kami, supaya kami tetap setia dan taat kepadamu, serta melindungi kami di jalan menuju keselamatan. Semoga demikian. Amin.